Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ya hadirun wal hadirat, Bapak Ibu jemaah salat maghrib yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah, malam hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba Allah dengan salat maghrib kita berjamaah, dan insyaallah nanti kita lanjutkan dengan salat isya berjamaah. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita, baik yang wajib maupun yang sunnah kita lakukan, senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian hadis kita episode berikutnya. Untuk mengulangi kembali, saya bacakan kembali hadisnya untuk mengingatkan kembali kepada kita. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu yawmal qiyamati min 'amalihi salatuhu, fa in saluhat faqad aflaha wa anjaha, wa in fasadat faqad khaba wa khasira, fa in intaqasa min fariidatihi syai'un qala rabb unzuru hal li'abdi min tatawwu' fayukammilu biha man taqasa min al-fariidah thumma yakunu sa'iru amalihi ala dhalik. Rawahu Tirmizi wa qala hadisun hasan sahih. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini pada pekan yang lalu kita sudah bahas bahwa isi hadis ini tentang sebuah amalan kita yang sangat menentukan dari seluruh amalan-amalan yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu amalan salat. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis ini, inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu yawmal qiyamati min amalihi salatuhu. Sungguh, kata Nabi SAW, pertama kali nanti dihisab dari seorang hamba dari amalan yang ia lakukan adalah salatnya. In saluhat qad aflaha wa anjaha. Kalau salatnya baik, kata Nabi, maka akan sukseslah dia, mendapat kemenangan. Atau dalam riwayat lain disebutkan, kalau salatnya baik, in saluhat saluha sairu amalihi. Kalau salatnya baik, kata Nabi, maka seluruh amalnya menjadi baik. Wa in fasadat, tapi kalau solatnya rusak, ini sebutkan Nabi solatnya rusak, bukan tidak solat, ya. Nabi menyebutnya solatnya rusak, bukan tidak solat. Solatnya rusak saja, itu seluruh amalnya akan menjadi rusak. Ya.
Kalau rusak saja seluruh amal sudah ada dirusak, apalagi kalau dia tidak salat. Bukan rusak lagi amalan yang lain, tapi nggak dihitung oleh Allah. Itu bahayanya. Tapi Allah Subhanahu wa taala melalui hadis ini Rasulullah SAW sampaikan fa'ilin taqasa. Tapi kalau ada kekurangan dari amal-amal soleh, solat fardunya, ada kekurangan dari solat wajib yang kita lakukan itu nilainya kurang, kata Nabi SAW, maka Allah sangat maha pemurah dan penyayang. Maka Allah katakan pada saat itu, unzuru hal li'abdi min tatawwu'. Pada saat itu Allah akan akan menghisab kita, ya. Maka ketika itu Allah akan katakan kepada malaikat, kalau nilai salat fardu kita itu ada kekurangannya, maka Allah berfirman pada saat itu, unzuru, wahai para malaikat, kata Allah, coba lihat hambaku ini, adakah dia salat sunnah? Hal li'abdi man tatawwa, ada enggak dia salat sunnah, kata Allah. Wa yukammilu biha, kalau ada dia salat sunnah, maka sempurnakan salat wajibnya dengan salat sunnahnya. Itu luar biasa. Itulah sebabnya kalau salat sunnah itu jangan malas-malas, karena penyempurna dari salat fardu kita. Kadang-kadang habis sholat kabur aja, ya. Tapi itu kita juga nggak boleh bersuuzon. Pekan lalu saya sampaikan, jangan bersuuzon. Barangkali sholat sunnahnya di rumah, ya kan? Namanya manusia kan bisa aja. Atau sekali-kali imamnya habis sholat langsung kabur. Jangan, oh imamnya nggak sholat sunnah, di rumah sholat sunnahnya. Kan bisa aja, betul tidak Pak? Iya. Tapi bagi yang tidak sholat sunnah di rumah, rugi dia kalau tidak sholat sunnah. Kenapa? Karena sholat sunnah itu akan menyempurnakan dari nilai sholat fardu yang dia lakukan. Dan saya yakin kalau ditanya kepada kita semuanya, sudahkah sempurna sholat fardu yang kita lakukan? Pak, kalau saya tanya sama kita nih, sholat fardu kita udah sempurna apa belum? Jauh dari kesempurnaan. Nilainya jauh dari sempurna salat fardu yang kita lakukan. Dan kalau kita tahu bahwa salat fardu kita masih kurang, belum sempurna, kenapa kita tidak sempurnakan dengan salat-salat sunnah kita? Maka ketika itu Nabi SAW mengatakan, "Tsumma yakunu sa'iru amalihi 'ala dzalik." Maka seluruh amalnya akan disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, pekan lalu saya sampaikan hadis ini merupakan kunci dari ibadah yang kita lakukan. Pertama tentang kedudukan salat. Salatlah yang menentukan dari seluruh ibadah yang kita lakukan, ditentukan oleh salat kita. Salatnya benar, salatnya baik, seluruh amalnya baik. Salatnya rusak, maka seluruh amalnya akan menjadi rusak. Karena Nabi mengatakan, sa'iru amalihi, seluruh amalnya akan menjadi rusak kalau salatnya rusak atau kurang nilainya. Yang kedua, tentang bahayanya meninggalkan salat. Salat fardu maksudnya, bahayanya meninggalkan salat. Dosa meninggalkan salat itu adalah dosa yang paling besar dibanding dosa apapun. Meninggalkan salat paling besar dosanya. Hati-hati, salat fardu itu dibanding dosa zina, meninggalkan salat lebih besar dosanya. Dibanding merampok, maka nilai apa? Meninggalkan salat fardu lebih besar dosanya. Karena ini adalah kunci pokok dari semua dosa, meninggalkan salat fardu. Itulah sebabnya waktu itu saya sampaikan, jangan pernah kita merasa aman, merasa nyaman ketika anak kita sudah balik, dia di rumah kita, dia nggak main, dia tidak bebas. Artinya dia tidak pergaulan bebas, dia tidak narkoba, dia tidak merampok, dia tidak mencuri, dia di rumah sehari-hari. Kita tahu bagaimana dia, tapi dia nggak sholat fardu, nggak melakukan sholatnya. Tahu nggak kita Bapak Ibu, dengan tidak sholatnya dia,
dengan tidak sholat fardunya dia, itu semua dosa-dosa itu sudah terwakili oleh tidak sholat fardunya dia. Jadi setan nih ibaratnya waktu itu sampaikan, setan itu kalau ada orang tidak sholat fardu, kalau ada orang sudah meninggalkan sholat wajibnya, bagi setan nih, ini orang nggak perlu lagi digoda untuk zina, tidak lagi perlu digoda untuk merampok, tidak perlu lagi digoda untuk berbuat maksiat. Nggak penting kata syaitan. Kenapa? Karena pokok dosa sudah dilakukan olehnya, yaitu meninggalkan salat fardunya. Makanya syaitan santai udah. Kalau ada orang sudah meninggalkan salat fardunya, syaitan udah nggak sibuk. Selesai udah urusan syaitan. Kenapa? Dia sudah meninggalkan atau melakukan dosa yang paling besar, meninggalkan sholat fardunya. Lagi hati-hati. Tadi saya katakan kalau ada anak kita sudah balik di rumah tidak sholat, hati-hati. Walaupun dia bukan pergaulan bebas, tapi nggak sholat dia, itu sudah meninggalkan dosa yang paling besar. Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah. Ini kita harus hati-hati. Ya, apalagi kalau bapaknya atau ibunya yang nggak sholat. Oh, udah parah udah kalau begitu, ya. Itu yang kedua pelajaran hadis. Yang ketiga, hadis ini menunjukkan kepada kita tentang perintah apa? Al-amru lil istikmalis shalah. Perintah kepada kita agar kita menyempurnakan sholat fardu yang kita lakukan itu. Berusahalah kita bagaimana supaya salat fardu itu sempurna nilainya di sisi Allah. Walaupun mungkin tidak sesempurna apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, paling tidak mendekati kesempurnaan itu. Karena ini kunci dari semua ibadah yang kita lakukan, salat kita. Nah, apa triknya atau apa caranya? Bagaimana caranya supaya salat fardu yang kita lakukan itu mendekati kepada nilai yang sempurna? Langkah-langkahnya, pertama nih Bapak Ibu, ya, nanti kita perhatikan ya. Pertama, langkah-langkahnya menuju kepada salat fardu yang sempurna itu, langkah pertama adalah perhatikan wudhu kita. Ini langkah awal nih. Kalau ingin menyempurnakan nilai salat fardu kita, langkah pertama itu yang harus diperhatikan adalah wudhunya. Kenapa? Karena kalau wudhunya tidak sah, maka salatnya nggak sah, Pak. Wudhu nggak sah, salat nggak sah. Makanya Nabi SAW mengatakan la tuqbalu salatun, tidak akan diterima salat orang yang berhadas sampai dia berwudu, hatta yatawadda, sampai dia berwudu. Nggak diterima salatnya kalau wudunya nggak benar. Itulah sebabnya ketika ada seorang yang berwudu lalu tumitnya tidak basah sampai ke mata kakinya, Nabi katakan apa kepadanya? Wudulah kembali. Itu kaki yang tidak basah dengan air wudu akan dibakar oleh api neraka. Itulah sebabnya perintah-perintah Nabi dalam berwudu apa? Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi mengatakan isbaghul wudu'i 'alal makarih. Sempurnakan wudumu walaupun di saat-saat yang sulit bagimu, tapi masih bisa untuk disempurnakan, maka sempurnakan wudhu kita. Ya, sempurna itu maksudnya bukan hanya rukunnya. Ya, kalau rukun wudhu kan berapa Pak rukun wudhu? Kalau rukunnya doang, 4 ya, dikit amat. Ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Dalam surah Al-Maidah Allah sebutkan ayat berapa? Ayat 5. Itulah tentang rukun wudu. Kata Allah, apabila kamu mendirikan salatmu, maka cucilah mukamu. Kalau dalam fikihnya disebut nanti awalnya apa? Niat, nomor 1, niat. Cuci mukamu, basuh mukamu. Membasuh muka itu yang sempurna. Ini kalau rukun wudhu aja ya. Ini kalau rukunnya doang, basuh muka. Lalu setelah muka,
wa aidakum ilal marafiq, tanganmu sampai sikumu, wamsahu bi ru'usikum, lalu usaplah rambut apa kepala? Rambut apa kepala, Pak? Kepala. Kalau rambut, ada orang yang nggak punya rambut, apa yang mau diusap? Betul tidak? Makanya Allah tuh luar biasa dalam ayat mengatakan bukan rambut tapi kepala. Nggak mungkin orang nggak ada kepalanya. Tapi kalau rambut mungkin, dari Kubuzar nggak pernah ada rambutnya. Gimana kalau wudhu dia nyuci rambut? Maka kepala kata Allah, usap sapu kepalamu. Nanti makna kepala itu juga harus dilihat dalam ini, penafsirannya luar biasa. Lalu setelah kepala, kaki, telinga masuk atau tidak? Telinga masuk rukun atau tidak? Tidak. Kenapa telinga tidak masuk rukun? Karena telinga itu ada di mana? Telinga kita di jidat apa di punggung? Di kepala. Jidat ini kan ada telinga itu ada di kepala. Makanya wudu itu tidak termasuk rukun telinga itu. Kenapa? Karena ketika saat kita cuci kepala itu, sebagian dalam fikihnya menyebutkan ketika suci kepalamu sekalian dengan telingamu. Tapi bolehkah kepala lalu telinga? Boleh atau tidak? Boleh. Itu rukun. Dan kaki terakhir tertib. Jadi 6 rukun wudu itu. Dari ayat ditambahan 2. Yang pertama niat, yang terakhir adalah tertib. Berurut maksudnya. Jangan dibolak-balik. Kaki dulu baru muka, ntar kepala baru tangan. Nggak sah wudunya. Wudu yang dibolak-balik nggak sah wudunya. Harus berurut. Itu rukun. Dan Nabi inginkan wudu bukan hanya sekedar rukun, isbaghul wudu'i 'alal makarih, atau dalam hadis dari Utsman bin Affan, fa ahsanal wudu. Wudu yang terbaik kata Nabi, wudu yang sempurna saat akan kita salat. Itu sempurna itu apa maksudnya? Dengan sunnah-sunnah wudunya. Ketika saat kita sudah berhadapan dengan air, wuduklah dengan sempurna. Awali dengan bismillah. Cuci tangan kita, selang-selingi tangan, berkumur-kumur, istimsyar, masukkan air ke dalam hidung. Nah setelah itu baru cuci muka kita. Cuci muka bukan hanya di depan, tapi sampai ujung dan sampai dagu paling bawah tuh muka. Jadi jenggot ini termasuk muka. Itu disebutnya sunnahnya kalau di jenggotnya panjang diselang-selingi supaya basah ke dalamnya. Itu kesempurnaan wudu. Ada orang wudu hanya mukanya depan aja yang dicuci, nggak sempurna. Saya tanya sama kita, berapa kali rukunnya mencuci muka? Cuci muka berapa kali? Rukunnya sekali. Tapi kita melakukan berapa kali? 3 kali. Kenapa? Supaya sempurna basahnya. Itu tujuannya. Kalau rukunnya cuma sekali, 3 kali itu apa sunnahnya? Kenapa? Supaya basah seluruh mukanya. Makanya faghsilu, ghasala, asal katanya dari ghasala, itu menuangkan air, menumpahkan air seperti orang yang mandi. Jadi kalau wudu itu, ini ditampung dengan tangan kita air sebanyak-banyaknya, lalu siramkan ke muka. Itu namanya membasuh muka. Bukan hanya sekedar di tangan ada air sedikit, lalu dipoles. Tidak. Kalau kondisinya normal, itu disebut membasuh muka. Ini menentukan dari salat. Jadi wudu nih Pak, Bapak Ibu, menentukan dari salat. Kalau wudunya asal-asalan, maka salatnya asal-asalan, nggak bakal. Tangan juga sama, tangan sampai siku, jangan kurang dari siku. Kalau sunnahnya lebih dari siku, tapi jangan sampai bahu, basah bajunya. Lebihkan dari siku sunnahnya. Kepala, semua kepala. Saya sering melihat orang wudu, walaupun sebenarnya sih secara sahnya sah, tapi yang diinginkan Nabi bukan hanya sekedar sah, tapi sempurna. Ada orang wudu di keran, ini pakai peci taruh sini, begini-begini doang nih. Ada atau tidak? Mana orangnya?
Saya pengen tahu orangnya. Serius. Ini bukan masalah hanya sekedar sah, tapi ini adalah kesempurnaan wudu. Basuh kepala kita, kata. Walaupun ada kalimat dalam ayat itu biruusikum, ada kalimat bi. Dalam tafsir memang disebutkan bi itu maknanya sebagian. Jadi minimal ujung jidat. Sahkah? Sah. Tapi masalahnya bukan hanya sekedar sah, sempurna. Kaki juga begitu. Sampai mata kaki memang rukunnya, tapi boleh dilebihkan. Tapi jangan sampai lutut kebanyakan. Tapi boleh. Ya, bahkan ada yang lebih memahami ayat itu dengan tekstual. Dia katakan apa? Kalau membasuh tangan itu dari ujung tangan sampai siku, jangan dari siku sampai ujung tangan. Walaupun nanti makna ayat ini juga ada yang memaknai bahwa yang dimaksud sampai siku itu bahwa batas membasuh tangan sampai siku, walaupun diawali dari siku. Tapi sudah berbeda dengan ayatnya, karena kalimat ayatnya ilal marafiq. Ila itu sampai siku, berarti diawali dari mana? Nah begitu maksudnya. Ini kadang-kadang begini aja basuhnya di keran, ada kan? Ada. Kalau kaki dari tumit dulu dia males. Dan sunnahnya wudu itu digosok apa yang kita basuh. Tangannya digosok pak, basuhnya. Kaki juga digosok. Perut saya kegedean Ustaz, kagak nyampe tangannya ke kaki, cuma disiram-siram doang pakai keran. Ada kan? Iya. Nah, kalau nggak nyampe bagaimana lagi? Perut kegedean masalahnya. Nah tuh pengurus masjid siapkan tempat wudhu supaya perutnya nyampe ketika nyuci kakinya, digosok kakinya. Sunnahnya digosok kaki itu, karena bisa jadi ada yang tidak basah. Itu kesempurnaan wudhu. Sholat itu dari wudhu dulu yang benar, gitu maksudnya. Hati-hati ya, kalau ada yang tidak basah dari anggota wudhu kita nih, sholatnya nggak sah. Sama dengan ibu-ibu. Ibu-ibu hati-hati kalau dalam sholat, ketika dipakai mukena, ada rambutnya yang keluar sini karena kegedean mukanya. Hati-hati, itu aurat. Rambut dari wanita itu adalah aurat. Maka rapikan, jangan sampai ada yang keluar rambut, karena itu adalah aurat. Saya tahunya ini ketika saat di rumah saya lihat istri saya lagi sholat, saya lihat rambutnya keluar, sininya nih, samping sini nih. Nah, itu saya kasih tahu. Kamu rambutnya keluar dek, saya bilang. Ini harus ditutup aurat. Sama dengan bapak-bapak anak-anak muda pakai baju pendek, celananya turun, kalau sujud dia kelihatan auratnya. Ada atau tidak? Banyak. Soalnya celananya nggak bisa naik, bajunya pendek, sampai kelihatan ini auratnya. Sah nggak sholatnya? Enggak. Auratnya terbuka, enggak sah sholatnya. Makanya kalau pengurus yang bijak disiapkan baju yang panjang untuk jamaah. Ada kalau orang yang bajunya pendek disuruh pakai baju itu supaya tertutup auratnya ketika saat salat. Karena nggak sah salatnya. Maka ibu-ibu hati-hati itu kalau rambutnya keluar di samping sini, karena mukenanya terlalu gede, mukanya kecilin. Nggak boleh ada rambut yang keluar, karena rambut adalah aurat bagi seorang wanita. Apalagi dalam salat. Tuh ya. Jadi langkah awal perhatikan tentang wudhu kita. Ini pertama untuk menuju kepada salat fardu yang sempurna. Kan kita sudah belajar fikih di sini tentang wudhu yang seperti apa yang sempurna, kan sudah diajarkan fikih kita kan. Sekarang bab fikihnya sudah sampai apa? Sudah azan, berarti sudah lewat wudhunya, ya kan? Wudhu berarti sudah lewat sudah. Kalau sudah azan, wudhu sudah lewat. Ya, baik. Langkah awal adalah wudhu. Yang kedua, menuju salat fardu yang sempurna, langkah yang kedua adalah awalul waqt. Salat fardu itu sempurna nilainya ketika dia lakukan di awal waktu. Kalau sudah ditunda waktunya, udah nggak sempurna nilainya. Kecuali kalau ada uzur syar'i, boleh. Ya, uzur syar'i itu yang kira-kira membahayakan dia kalau dia tinggalkan atau membahayakan orang lain.
azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, gitu ya. Apa contoh? Kalau dalam fikih itu suka dicontohkan dokter yang operasi. Dokter lagi operasi, sudah dibelek perut orang, azan. Wah maaf nih, saya mau sholat dulu, mati tuh orang. Ini kondisinya uzur syar'i. Atau paling tidak tukang cukur, baru separoh azan, ditinggalkan, maaf Pak, baru separoh nih, bisa berantem dia. Nah ini termasuk uzur juga nih. Nanti bisa berantem dia. Soalnya baru separoh. Dia sholat nggak balik-balik lagi. Kan gimana rambut orang tinggal separuh. Ini bagian dari uzur. Tapi kalau tidak ada uzur, maka sholat itu di awal waktu, sampai Allah ancam orang-orang yang suka melalaikan sholatnya. Fawailun lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Coba lihat ayatnya. Ini jangan main-main Pak dengan sholat ini. Apa kata Allah? Sholat aja kata Allah celaka dia, masuk neraka dia. Sholat padahal dia sholat tapi celaka kata Allah. Kenapa? Gara-garanya alladzina hum an salatihim sahun, karena suka melalaikan waktu sholatnya. Hanya karena main catur, hanya karena nonton, sholatnya dilambatin, neraka. Tuh, ini serius nih saya ngomong, ini lagi ceramah ini. Betul tidak Pak? Atau karena nonton TV, anak-anak permainan, disalahkan salatnya. Kalau seandainya ditinggalkan nonton TV-nya, meninggal atau tidak dia? Kagak. Kalau enggak, berarti kalau dia menunda salatnya, celaka dia. Hanya karena gara-gara nonton TV. Apalagi sekarang dengerin sambo. Orang mau dengar mana sekarang dengerin sambo semua. Sampai dengar pengajian juga males gara-gara dengerin sambo. Kalau berita sambo tuh nggak ada yang mau ketinggalan, semua pengen dengerin. Betul tidak Pak? Udah iya aja, saya juga ikut kok bareng dengan. Iya. Padahal kita sudah digiring ke sana. Sampai kadang-kadang melalaikan kita. Alhamdulillah. Baik, jadi begitu Pak. Di awal waktu salat itu. Dan Allah Subhanahu wa taala mensinyalir dalam surat Maryam. Ini waspada dengan ayat ini. Allah Subhanahu wa taala mensinyalir dalam surat Maryam. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us shalah. Kelak kata Allah akan muncul generasi-generasi di belakang nanti, orang-orang yang suka melemahkan sholat fardunya. Melemahkan itu maksudnya suka melalaikan sholat fardunya. Hanya karena apa? Karena masalah dunia. Ada atau tidak sekarang? Banyak Pak. Dia lebih mementingkan dunia daripada sholatnya. Sholat mantar, sholat nomor 2. Emang benar nomor 2. Nomor 1 syahadat. Betul tidak Pak? Kan rukun Islam kan nomor 1 syahadat, nomor 2 tuh lama amat mahamnya. Ya, sholat tuh nomor 1 pelaksanaannya. Maka di awal waktu sholat sampai Nabi SAW mengatakan orang yang suka melambatkan kakinya menuju masjid, melambatkan kakinya menuju masjid untuk sholat berjamaah atau sholat ke masjid, sholat fardu, dilambatkan kakinya, nanti di akhirat pun Allah lambatkan perhitungannya. Tuh, kadang-kadang suka dilambatin langkahnya, takut disuruh jadi imam. Betul tidak Pak? Takut disuruh jadi imam, dilambatin langkahnya, nanti di akhirat Allah lambatkan perhitungannya. Ya, hati-hati makanya. Nyawain udah kena dari Allah. Oleh karena itu salat itu di awal waktu. Yang kedua, salat di awal waktu. Jangan ditunda kecuali kalau ada uzur. Tidak apa-apa. Tapi kalau tidak, hati-hati. Allah sudah mensinyalir orang-orang yang seperti itu, yang suka mengakhirkan salatnya hanya karena alasan dunia. Yang ketiga, salat tumakninah. Tumakninah itu dalam mazhabnya Imam Syafi'i rahimahullah adalah termasuk rukun. Bahkan jumhur ulama mengatakan tumakninah itu termasuk rukun. Berarti kalau orang sholatnya tidak tumakninah, maka sholatnya enggak sah. Enggak sah sholatnya. Ya kalau tidak tumakninah. Ingatkan sebuah hadis Nabi riwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, ketika ada seorang fadakhala rajulun lil masjid, lalu dia sholat 2 rakaat,
Lalu ditemui Nabi SAW, dia bersalam kepada Nabi, fasallama ala Nabi SAW, faraddu alaihi salam. Lalu Nabi menjawab salamnya. Dia habis salat nih, habis salat dia 2 rakaat, dia menghadap kepada Nabi. Assalamualaikum ya Rasulullah, kata. Dijawab Nabi salamnya. Apa kata Nabi? Fasalli fa innaka lam tusalli. Kata Nabi, salat kamu belum salat. Padahal dia udah salat 2 rakaat tadi. Kata Nabi, salat kamu belum salat. Salat 2 rakaat lagi dia. Setelah salat 2 rakaat datang lagi kepada Nabi. Assalamualaikum waalaikumsalam. Fasalli wa anta lam tusalli. Salat lagi kata Nabi, kamu belum salat. Sampai 3 kali dia. Ketiga kalinya begitu juga apa kata Nabi SAW. Barulah Nabi ajarkan kepadanya, apabila kamu takbir kata Nabi, takbir kemudian lalu engkau ruku, sempurnakan rukukmu. Paling tidak sampai sempurna bacaan doa rukuknya. Ini ada kan yang begitu tuh? Gimana coba? Tumakninah itu artinya berhenti sejenak, paling tidak berhenti sejenak pada saat gerakan itu. Saya tanya Bapak Ibu nih, mana yang lebih tumakninah begini nih? Allahu Akbar, Sami Allah liman hamidah. Allah, itu tumakninah atau bukan? Bukan, itu namanya lemes. Itu bukan tumakninah, itu lemes namanya. Kalaupun dia lemes, tumakninahnya harus ada. Allahu Akbar. Lama tuh. Disempurnakan bacaannya. Disempurnakan bacaannya baru Sami Allah. Enggak apa-apa lemes, tapi tumakninahnya tetap ada. Begitu harusnya. Apalagi kalau tidak sempurna bacaannya. Nabi SAW mengatakan dalam hadis sahih mengatakan, Asa'u sariq, seburuk-buruk pencuri kata Nabi. Tahu enggak kita siapa seburuk-buruk pencuri? Yang salat cepat. Alladzi yusariku fis shalah. Orang yang mencuri dalam salatnya kata Nabi itu seburuk-buruk pencuri. Lalu ditanya oleh para sahabat, siapa yang seburuk-buruk pencuri itu ya Rasulullah? Manil ladzi yasriku fis shalah. Mana atau siapa orang yang mencuri dalam salat itu ya Rasulullah? Apa jawaban Nabi? Alladzi la yutimmu ruku'ahu wa sujudahu. Orang yang tidak menyempurnakan ruku' dan sujudnya. Maksudnya itu enggak sempurna berhentinya. Ngebut. Makanya saya lebih suka nih Pak nih, Bapak Ibu, saya sampaikan kepada kita. Kita kan ada waktu untuk qomat tuh. Berapa menit di sini qomat? Ini paling lama, kalau maghrib tuh paling lama di sini qomatnya. Apalagi kalau subuh, lama sekali. Enggak apa-apa. Tapi saya ingin sampaikan kepada kita, saat kita masuk ke dalam masjid, kita lihat waktu 1 menit atau 2 menit kurang waktunya. Saya anjurkan tidak usah salat sunnah, karena kita sudah melihat waktunya. Apa yang ada dalam hati kita ketika saat salat? Wah, udah ini sebentar lagi mau qomat nih, udah nggak khusyuk salatnya. Tapi kalau seandainya kita tidak melihat waktu qomat, lalu tiba-tiba kita masuk ini langsung salat tahiyatul masjid, baru 1 rakaat qomat, apa yang harus kita lakukan? Batalkan salatnya, ikut dalam salat wajib. Jangan diterusin salatnya. Kata Nabi SAW, kalau sudah iqamah, maka tidak ada lagi salat selain dari salat fardu. Tapi itu kalau dia tidak melihat waktu qomat. Dia tiba-tiba langsung Allahu Akbar. Tahu-tahunya belum selesai rakaat pertama juga belum dapat qomat. Batalkan salatnya, ikut dalam salat fardu. Itulah aturannya. Jangan selesaikan sampai habis. Ini imam udah Al-Fatihah, sudah ayat, udah rukuk pertama, dia belum selesai salat sunnahnya, terusin aja sama dia. Enggak ada. Ya. Jangan. Ini aturannya begitu. Makanya kalau sudah tinggal sedikit, gunakan saja untuk berdoa sebelum qomat. Daripada kita buru-buru, yang akhirnya Nabi mengatakan seburuk-buruk pencuri, mencuri dalam sholatnya. Maka oleh karena itu tumakninah dalam sholat. Cepet amat isaknya ya. Ya. Tumakninah. Kemudian selanjutnya apa ya? Khusyuk dalam sholat. Khusyuk ini memang relatif, tapi kita harus hadirkan hati kita saat sholat.
Karena orang-orang beriman itu ciri-cirinya mereka qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang beriman adalah orang yang hatinya khusyuk ketika saat. Hadirkan kekhusyuan itu. Walaupun masing-masing kita mungkin berbeda cara khusyuknya, tapi tetap kita berusaha bagaimana menghadirkan kekhusyuan itu. Kemudian untuk menyempurnakan salat fardu itu bagaimana caranya? Berjamaah di masjid bagi seorang laki-laki. Tidak pernah Nabi mengatakan salat fardu bagi seorang laki-laki di rumah. Enggak ada hadisnya, enggak ada. Silakan cari hadisnya. Itu saya berjamaah Ustaz sama istri sama anak di rumah. Enggak ada hadisnya. Hadisnya di masjid. Tahu enggak kita bagaimana ancaman Nabi kepada kita? Kepada orang-orang yang tidak mau sholat berjamaah ke masjid, apa kata Nabi? Andaikan mereka tahu, kata Nabi, aku perintahkan sebagian mereka mencari kayu bakar dan sebagian lagi perintahkan salat. Lalu sahabat bertanya, untuk apa kayu bakar itu ya Rasulullah? Aku akan bakar rumah orang yang tidak mau berjamaah sholat ke masjid. Itu kalau aturan ini diterapkan di Regensi, setiap hari kebakaran itu bensin. Betul nggak Bapak Ibu? Kebakaran. Dan ada hadis Nabi mengatakan, la salata li jaril masjid illa fil masjid. Tidak ada salat bagi orang yang bertetangga dengan masjid kecuali salatnya di masjid. Ini suaranya keluar nggak? Hah? Itulah masalahnya. Harusnya keluar nih. Kalau keluar, tidak ada salat bagi orang yang bertetangga dengan masjid kalau salatnya nggak di masjid. Tapi nggak keluar suaranya. Iya, serius nih saya nih. Tapi makna tidak ada sholat itu bukan tidak sah sholatnya, bukan. Makna tidak ada sholat itu tidak sempurna sholat fardu yang dia lakukan di rumah kalau sholatnya tidak berjamaah di masjid. Kan kita mencari kesempurnaan dari sholat fardu kita. Begitu. Itu ancaman Nabi nggak tanggung-tanggung loh, dibakar rumahnya coba. Kalau sudah bakar membakar, ini ancaman keras buat orang yang tidak mau sholat berjamaah ke masjid. Nggak ada alasan di rumah. Kalau sholat sunnah silahkan berjamaah engkau di masjid dengan anak istrimu, silahkan kalau sholat sunnah. Tapi kalau sholat fardu bagi laki-laki harus di masjid. Kalau mazhabnya Imam Malik itu mewajibkan orang berjamaah di masjid sholat fardunya. Tuh kan? Baik ya. Jadi harus berjamaah ke masjid. Terakhir, menuju kepada kesempurnaan salat fardu kita berjamaah di masjid ini adalah husnul adab. Beradablah ketika saat menuju masjid. Pakailah pakaianmu yang terbaik saat engkau menghadap dengan Allah. Pakai wangi-wangian, sunnah hukumnya. Kan Allah sudah katakan, ya bani Adam, khuzu zinatakum inda kulli masjid. Wahai anak cucu Adam, ambillah pakaian-pakaianmu yang terbaik menuju masjidnya Allah. Karena engkau mau salat yang baik. Pakai wangi-wangian, tumpahin tuh minyak wangi biar orang seneng dekat kita. Ini kadang-kadang baju bawa ketek udah sebulan dicuci, itu yang dipakai. Orang nggak khusyuk, betul tidak Pak? Ini serius nih saya ngomongnya nih. Kalau kita sudah mengganggu kekhusyuan orang gara-gara kita, bagaimana dengan sholat kita? Orang terganggu dengan kita. Itu loh maksudnya. Nabi pernah menegur orang yang datang ke masjid pakaian yang lusuh. Apa kata Nabi? Tidakkah dia bisa mendapatkan seseorang yang bisa merapikan pakaiannya? Nah, kadang-kadang asal-asalan ke masjid. Pokoknya kita selalu begitu. Apa yang paling jelek itu yang dibawa ke masjid. Termasuk sendal. Sendal yang paling jelek itu yang dibawa ke masjid. Betul tidak Pak? Habis kalau yang bagus hilang Ustaz. Itulah masalahnya. Akhirnya yang paling jelek semuanya dibawa ke masjid. Sendal yang paling jelek. Padahal mah hilang juga nggak apa-apa. Mendingan hilang sendalnya di masjid daripada sendalnya nggak pernah ke masjid. Betul tidak Pak? Nyambung nggak nih kira-kira? Iya. Mendingan hilang sendal di masjid daripada sendalnya nggak pernah di masjid. Berarti ke masjid nggak pakai sendal dia. Ya, baik Bapak Ibu dimurkakan Allah. Ini waktu sudah habis. Ada yang mau bertanya silakan. Baik.
Udah. Baik. Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Orang yang beriman mintalah pertolongan kepada Allah dengan salat dan sabar. Harus digabungkan memang. Orang yang salat dengan sabar. Karena harusnya hasil. Kemarin saya sudah sampaikan bahwa salat itu akan membentuk kepribadian orang. Termasuk apa? Sabarnya dia. Makanya kalau salat berjamaah itu yang sabar. Ini kadang-kadang imamnya panjangan dikit, kesel bawaannya. Sabar. Kalau cepat ya, sabri wassalah. Dengan sabar dan salat kita jadikan penolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu menggabungkan antara sabar dan salat. Orang yang salatnya sempurna itu akan menghadirkan rasa sabar dalam dirinya. Ya, kesempurnaan dari salat kita. Karena ini adalah sumbernya semuanya, pokok dari semuanya antara salat kita. Ya, baik. Nanti kita selesaikan Pak Haji. Yang lain dulu mana? Ada lagi nggak? Ya. Bagaimana kalau kita berjemaah itu sang imam itu tidak sempurna dia punya rukun, tapi dia mengerti dalam soal rukun fikih. Baik. Apakah sholat kita yang berjemaah itu sempurna atau tidak? Ataupun bagaimana kalau kita sendiri kita ulang kembali sholat kita itu? Baik, jazakallah khairan. Kalau kita berjamaah itulah nikmatnya berjamaah. Apa nikmatnya? Semuanya imam yang tanggung jawab. Kalau dia tidak tumakninah, ikutin imam. Apa yang dilakukan imam, ikutin. Sampai para sahabat dalam sebuah hadis bagaimana imam itu dijadikan untuk diikuti. Ketika saat Nabi sakit, Nabi tidak bisa berdiri dalam sholatnya, Nabi duduk ketika mengimami. Apa yang dilakukan para sahabat? Semua sahabat duduk. Kenapa? Karena imamnya duduk. Sampai begitu imam itu diikutin. Tapi nggak mesti juga imamnya pakai sarung. Semua harus pakai sarung, nggak begitu juga. Ini kondisinya maksudnya. Artinya apa? Imam kalau nggak tumakninah nggak apa-apa, ikutin. Apakah sempurna salat? Sempurna. Imam tanggung jawab. Kalau berani habis itu ngomong sama imam, "Mam, kalau sholat jangan cepet-cepet apa gitu." Tapi pas berdua ngomong jangan menopor sama orang banyak. Ya, nanti ngomong berdua, "Maaf nih Pak Imam, saya ngasih masukan nih, kalau bisa sholat kita jangan terlalu cepat, tumakninah dikit gitu." Jangan habis sholat langsung ngomong, kecepatan mam. Jangan, marah dia. Ya, ada adab lah kita memberitahunya. Jadi imam tanggung jawab. Dan nggak boleh Pak, saya belum sampai kepada hal-hal yang makruh dalam sholat. Nggak boleh kita, imamnya sudah duduk, kita masih sujud aja. Kenapa emangnya? Imamnya kecepatan duduknya. Nggak boleh. Kalau imam duduk, kita duduk. Imam sujud, sujud. Imam kabur, kabur kita. Kan imam diikutin. Iya, ini saya serius loh ngomongnya. Ini pengajian nih, masa nggak serius sih? Iya. Jadi begitu itu imam tuh ju'ilal imam. Kan disebutkan dijadikan imam itu untuk diikuti. Jadi kalau imam udah duduk, jangan sujud lama-lama. Mau ngapain emangnya? Mau ikutin siapa? Tapi hati-hati juga. Imam belum ruku, dia udah ruku duluan. Saya ingin contohkan kepada sebuah kesalahan kita ketika saat imam sami Allahu liman hamidah nih. Dia juga itidal sami Allahu liman hamidah. Begini nih, nungguin imamnya ruku, sujud. Enggak sempurna berdirinya. Sami Allahu liman. Nungguin sujud imam. Begitu imam sujud langsung dia turun ke bawah. Saya pernah melihat, kita di sini saya pernah lihat. Ini tidak sempurna berdirinya. Nanti kepalanya diganti sama Allah kepala keledai. Kedelai apa keledai? Keledai. Nanti diganti sama Allah kepalanya kepala keledai. Hati-hati kalau mendahului imam. Jangan salah-salah. Walaupun imamnya kecil kayak saya begini, hati-hati mendahului saya nanti. Kepalanya diganti dengan kepala keledai. Serius saya. Walaupun imamnya kecil juga harus diikutin. Ya, hati-hati. Itu yang ngikutin imam bahaya, dosanya. Diganti kepalanya sama Allah. Nggak boleh mendahului imam. Imamnya kadang mentang-mentang dia hafal ayatnya, lakum dinukum waliyadin, kata imamnya nih, dia udah duluan turun tangannya. Padahal imamnya belum Allahu Akbar. Ada nggak kayak begitu tuh?
Ada orang saya pernah lihat, Ustaz nggak khusyuk dong. Kadang-kadang saya di samping saya masalahnya. Gimana saya mau khusyuk? Serius saya Pak. Ini yang kayak begini nih, hati-hati. Ini sholat kita nih sholat fardu masalahnya. Ini pokok dari semuanya. Nah, ini tambah panjang masalah kita. Sholat udah lama waktu masuk. Ini saja, nanti kita sambung lagi. Allahu a'lam bishawab. Ya Pak Ji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, ini juga yang saya sampaikan sebenarnya. Itu waktunya cepat banget habisnya. Kalau berjamaah itu, saya sampaikan kepada kita. Masalahnya yang hadir di sini udah tahu semua. Yang belum hadir itu yang nggak tahu, makanya dia kadang-kadang sono dia nambah atau sono. Kalau berjamaah itu yang diisi pertama sejajar dengan imam. Sejajar dengan imam. Nanti datang yang kedua sebelah kanannya dia. Datang lagi yang ketiga sebelah kirinya dia. Sehingga terus seimbang. Sunnahnya begitu. Tapi kalau dia di sono atau di sono satu udah kayak orang berantem tuh. Sono satu. Iya Pak, apalagi ini masjid kan lebar banget nih. Yang dari sono males ke sini, yang dari sono males ke sininya. Sono atu. Iya kan? Sah nggak sholatnya? Hah? Sah. Nggak sempurna. Gitu loh maksudnya. Ya. Baik, kalau masih ada masalah nanti kita selesaikan. Ya, Allahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena